Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nispi Yuliana SSTMK, selaku dosen tetap di program studi pendidikan profesi jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam bentuk wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Saya diberikan kepercayaan mengampu mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang berada di semester 3. Mata kuliah ini berjumlah 5 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 3 SKS praktek. Deskripsi mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan ini yaitu memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mampu memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil normal dengan memperhatikan aspek budaya, didasari konsep-konsep, sikap, dan keterampilan serta hasil evidence based dalam praktek antenatal yang menggunakan pendekatan manajemen kebidanan yang berfokus pada upaya preventif dan promotif, deteksi dini, komplikasi, serta pendokumentasiannya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan ini terdiri dari 14 item. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kehamilan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan dasar ibu hamil. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan evidence based dalam asuhan kehamilan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen asuhan kehamilan kunjungan awal. Yang kelima, mahasiswa mampu melaksanakan senam hamil. Yang keenam, mahasiswa mampu melakukan komunikasi dan konseling asuhan kebidanan kehamilan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu melakukan praktik pemeriksaan fisik. Yang kedelapan, mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kehamilan pada tiap semester dan memahami asuhan kehamilan pada kunjungan ulang. Yang kesembilan, mahasiswa mampu melaksanakan deteksi dini terhadap komplikasi janin pada kehamilan muda. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu melaksanakan deteksi dini terhadap komplikasi janin pada kehamilan lanjut. Yang kesebelas, mahasiswa mampu melaksanakan konseling dalam asuhan kebidanan kehamilan. Yang kedua belas, mahasiswa mampu membuat dokumentasi asuhan kebidanan kehamilan. Yang ke-13, mahasiswa mampu melakukan praktik asuhan kebidanan kehamilan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan praktik asuhan kebidanan kehamilan. Materi dari mata kuliah ini terdiri dari beberapa item. Yang pertama yaitu konsep dasar asuhan kehamilan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Yang ketiga, asuhan kehamilan kunjungan awal dan kunjungan ulang. Yang keempat, evidence based dalam asuhan kehamilan. Yang kelima, pengkajian peran keluarga dan keterlibatan keluarga dalam asuhan kebidanan pada kehamilan. Yang keenam, asuhan dasar pada ibu hamil. Yang ketujuh, buku KIA dan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Yang kedelapan, pengenalan tanda bahaya pada masa kehamilan muda. Yang kesembilan, tanda bahaya ibu dan janin pada masa kehamilan lanjut. Yang kesepuluh, prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan kehamilan. Yang kesebelas, senam hamil. Ke-12, prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan kebidanan. Yang ke-13, deteksi dini komplikasi penyulit yang terjadi pada masa kehamilan serta penanganan awal. Yang ke-14, penyakit yang menyertai pada ibu dalam kehamilan. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri daring dan luring. Daring masih dilaksanakan via Zoom dengan metode ceramah ataupun pemberian video pembelajaran dan diskusi kelompok. Untuk metode luring ini berupa tatap muka langsung di kelas. Mata kuliah ini juga ada pencapaian kompetensi praktik yang dilakukan di laboratorium selama 170 menit. Kegiatan praktik di laboratorium ini diawali dengan saya yang memperagakan, dilanjutkan nanti dengan
praktek oleh beberapa orang mahasiswa. Untuk interaksi dengan mahasiswa saat pembelajaran, yang saya terapkan yaitu berupa interaksi langsung ataupun interaksi tidak langsung. Interaksi langsungnya bisa mahasiswa langsung menemui saya untuk berdiskusi. Interaksi tidak langsungnya bisa via WhatsApp, via email, siakat, dan bilek. Daftar pustaka dari mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan ini ada daftar pustaka inti dan ada daftar pustaka pendukung. Selain itu juga saya juga menggunakan beberapa referensi jurnal-jurnal terbaru untuk jadi ilmu dari mata kuliah asuhan kebidanan ini tetap mengupdate ilmu-ilmu terbaru. Untuk sistem evaluasi pada mata kuliah asuhan kebidanan ini yaitu terdiri dari teori UTS-nya 10%, kemudian UAS 10%, pemberian tugas 20%, dan praktikumnya 60%. Demikianlah pernyataan diri dosen dalam wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan pengajaran mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore Bunda. Salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dikasih nikmat, sehat. Sampai saat ini kita bisa mengikuti perkuliahan kita pada hari ini. Yang tidak hadir siapa? Ada berapa orang? Ada 5 orang. Oke, ada 5 orang. Sebelumnya saya absensi dulu lewat siakat ya, 5 orang. Bisa disebutkan nama yang tidak hadir? Bisa. Oke, ya siapa? Atika Nugrika. Oke, Atika Nugrika. Nah, saya isi dulu. Yang kedua? Nadia Azari. Oke, Nadia Azari. Yang ketiga? Pamela Rina Chandra. Oke, Pamela. Yang keempat? Alia Aina. Alia. Yang kelima? Yang kelima itu Sakina Adeli. Oke, 5 orang. Kenapa sakit ya? Ya, ada juga yang bisa. Oke, kita doakan teman-teman kita yang lagi sakit segera sembuh. Amin. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang evidence terkait asuhan kebidanan. Oke, sebelum saya lanjutkan materi pada hari ini, saya akan mereview perkuliahan pada minggu yang lalu. Di minggu yang lalu saya masuk dengan asuhan kunjungan ulang. Oke, siapa yang bisa menjelaskan asuhan kunjungan ulang itu ada berapa? Ya, perkenalkan namanya siapa? Ya. Oke, silakan Angelina. Asuhan kunjungan juga ada 2, satu kunjungan awal menentukan diagnosa kehamilan, 2 mengembangkan perencanaan yang komprehensif, salah satunya menentukan kebutuhan lab. Terus asuhan kunjungan 2 pengkajian data fokus, mengembangkan rencana sesuai kebutuhan dan perkembangan kehamilan. Oke, artinya perkuliahan kita pada minggu yang lalu tidak sia-sia, dibuktikan Angelina dapat menjelaskan dengan baik. Oke, kalau apakah masih ada pertanyaan terkait materi minggu yang lalu? Ada? Sudah paham semuanya? Sudah. Kalau sudah paham, kita bisa mulai dengan penjelasan mata kuliah pada hari ini. Hari ini kita akan sama-sama membahas tentang evidence base terkait asuhan kehamilan. Apa tujuan dari mata kuliah evidence base terkait asuhan kehamilan? Tujuannya
sebelum saya mulai, apakah ada yang sudah paham apa itu evidence based dalam asuhan kehamilan? Ya, silakan. Manfaat dari evidence based ini yaitu asuhan efektif meningkatkan kompetensi. Ya, siapa namanya? Salsa. Ya, saya panggil Salsa. Ya, teman kita Salsa menjelaskan bahwa terkait asuhan efektif. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, terkait menurut Salsa bahwa evidence based ini adalah terkait asuhan yang efektif. Sekarang kita lanjutkan. Yang dikatakan evidence based itu adalah istilah yang luas digunakan dalam proses pemberian informasi berdasarkan bukti penelitian. Jadi, Anda sebagai seorang bidan, konseling yang Anda berikan itu semuanya berbasis bukti dari sebuah penelitian. Oke. Kemudian, jadi dapat kita pahami, evidence based inquiry itu adalah pemberian informasi kebidanan berdasarkan bukti dari penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya seperti apa pemberian informasi? Ada seorang ibu hamil anemia datang ke bidan Salsa. Ibu mengatakan bahwa kepala pusing dan mata berkunang-kunang. Kemudian bidan Salsa melakukan pemeriksaan hemoglobin. Didapatkan ternyata HB ibu itu di bawah normal. Apa yang dilakukan bidan Salsa terkait asuhan evidence based? Selama ini ya, yang kita ketahui bahwa ibu hamil dengan anemia itu diberikan tablet FD atau tablet tanpa darah. Bidan Salsa akan memberikan informasi berdasarkan bukti dari penelitian. Bidan Salsa sudah meneliti bahwa ibu hamil dengan anemia itu bisa diberikan dalam bentuk buah. Ya, itu salah satu contohnya. Sampai sini kira-kira paham nggak evidence based itu seperti apa? Paham. Kalau paham kita bisa lanjutkan? Bisa. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Apa manfaat dari evidence based? Ada yang paham apa manfaat dari evidence based? Manfaat dari evidence based ini yaitu asuhan efektif meningkatkan kompetensi. Ya, Salsa lagi menjawab bahwa asuhan efektif dan meningkatkan kompetensi. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Mari kita bahas sama-sama. Yang pertama, manfaat dari evidence based. Kenapa sih sekarang bidan itu harus berdasarkan evidence based? Tidak hanya melulu mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang dari bidan-bidan zaman dulu. Ini manfaatnya. Yang pertama, evidence based ini akan menghasilkan asuhan yang efektif dan tidak selalu melakukan intervensi. Asuhan yang efektif tidak selalu intervensi. Contohnya seperti apa? Tadi saya sudah menjelaskan, kalau ibunya tidak mau minum tablet FD karena tablet FD yang membuat ibunya mual, seorang bidan tidak harus memaksa ibu untuk mengkonsumsi tablet FD tersebut. Bidan bisa tadi, oh sekarang ada penelitian bahwa jus jambu biji itu ternyata bisa meningkatkan HB ibu hamil. Oh, penelitian terbaru yang bidan Salsa baca, ternyata daun bayam merah itu bisa meningkatkan kadar HB ibu hamil. Asuhannya tetap efektif tanpa harus ada intervensi. Tidak semua pasien yang datang ke Anda, ke praktek Anda itu harus diintervensi. Tidak, ya. Setelah Anda mempelajari evidence based, Anda akan berpikir lebih luas. Intervensi yang akan Anda berikan juga jauh lebih baik. Oke, kita lanjut. Yang kedua, intervensi harus dilaksanakan atas dasar indikasi yang spesifik, bukan sebagai rutinitas. Ya, jadi intervensi yang kita berikan itu bukan suatu kebiasaan yang diulang-ulang. Contohnya begini, kalau dulu ya
diet ya Bu, nanti bayinya besar. Nah, ibunya jadi takut makan, akhirnya kurang gizi, akhirnya terjadilah anemia pada ibu hamil. Padahal itu suatu kesalahan besar. Penyebab bayi besar itu salah satunya karena ibu menderita diabetes mellitus. Paham sampai di sini? Ada 2 manfaatnya, bisa kita lanjutkan? Bisa. Oke. Yang ketiga, ya, evidence base ini bisa membantu mengurangi angka kematian ibu hamil dan resiko-resiko yang didasari selama persalinan. Jelas, ya. Ibunya anemia, nggak bisa minum tablet tambah darah. Anda udah kasih informasi, kemudian Anda berikan intervensi jus. Bidan Salsa datang ke rumah pasiennya tiap hari yang minta anemia tadi. Selama 1 minggu dicek HB-nya belum naik, dikasih intervensi lagi belum lagi naik. Akhirnya ibunya kadar HB ibu yang rendah tadi naik dan itu bisa mengurangi angka kematian ibu hamil. Oke, kita lanjut. Selanjutnya bahwa keamanan bagi nakes karena intervensinya dilakukan berdasarkan bukti. Aman karena yang kita lakukan itu sudah dibuktikan oleh orang lain, bukan kemauan bidan, bukan juga kemauan pasien. Ya. Selanjutnya meningkatkan kompetensi. Ya, dari dulu bahwa ibu hamil itu dulu dikasih tablet FD. Sekarang nanti dulunya kalau berobat ke bidan Happy itu saya cuma dikasih FD loh, data pasien. Tapi setelah saya datang ke bidan ini, itu bahwa nggak harus cuma minum FD. Saya nggak suka FD itu bikin saya muntah karena mual. Akhirnya semua ibu hamil berbondong-bondong datang ke bidan ini. Karena bidan ini itu prakteknya berdasarkan evidence. Oke, setelah ini mau prakteknya berdasarkan evidence base, apakah masih mau merubah pola kebiasaan yang lama? Masih tetap dengan kebiasaan yang lama? Ya. Oke. Mulai sekarang mari kita berdasarkan evidence. Selanjutnya kita masuk ke apa sih prinsip asuhan kebidanan yang berdasarkan evidence. Ternyata evidence itu ada prinsipnya. Nah, sekarang ada yang bisa menjelaskan apa prinsip dari evidence? Prinsip asuhan kebidanan yang berdasarkan evidence. Ada yang bisa menjawab? Ada yang sudah membaca tadi malam sebelum saya masuk? Materinya saya sudah siapkan tadi malam sebelum saya masuk. Ada yang bisa menjawab? Oke. Sekarang prinsip asuhan kebidanan yang berdasarkan evidence itu inti dari asuhannya itu berbaik berbasis bukti. Jadi semua yang kita lakukan, semua informasi yang kita berikan itu buktinya ada. Apa buktinya? Penelitiannya. Ya. Jadi setiap individu mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas. Prinsipnya efektivitas, kemudian perawatannya berkualitas tinggi dan disediakan oleh bidan. Semakin efektif perawatan yang diberikan, semakin baik tindakan yang diberikan seorang bidan, maka kualitas pelayanan bidannya semakin baik. Sampai di sini ada pertanyaan dulu kan? Ada pertanyaan? Tidak, sudah paham? Paham. Kita bisa lanjutkan lagi? Bisa. Oke. Kita lanjut ke apa penekanan dari evidence? Ya. Penekanannya lebih dari sekedar bukti terbaik. Buktinya apa? Kalau tablet EP kenaikan kadar HB-nya itu 0,5 Anda kalau pakai itu sudah tinggi, kenaikan kadar HB-nya itu bisa lebih dari 0,5 Dari situ kita sudah bisa lihat kan beda kenaikan kadar HB-nya. Ibu pun lebih suka minum jus daripada makan obat, ya kan? Kalau Anda disuruh pilih obat apa jus? Jus.
penelitian itu bisa membuat Anda mempunyai keterampilan kritis yang berkualitas. Berkualitasnya sangat tinggi lagi. Dan Anda pun punya kemampuan berkomunikasi dan melakukan pengajian. Kalau dulu komunikasinya, ceritanya cuma bisa, oh ibu anemia ya, anemia, nanti saya akan memberikan tablet tambah darah ya bu, 1 hari 1. Ibu datang ke saya pertama, saya berikan 30 tablet. Ibunya bingung, waduh, obatnya 1 kantong yang harus diminum. 30 tablet ini yang harus saya habiskan bu. Iya, ibunya bingung. Rasanya kita sebagai manusia pasti ada obat yang lupa. Terus Anda yakin nggak kalau obat 30 tablet itu habis diminum oleh pasien? Tidak. Kalau saya balikkan ke Anda bisa rutin nggak minum 30 obat tablet tersebut? Tidak. Kenapa? Mual? Mual? Nggak enak? Ya, pasti susah tidur. Pasti banyak yang berpikir bahwa tubuh saya terlalu banyak makan obat. Oke, jadi Anda kira-kira penekanan utama dari evidence base ini membuat Anda menjadi lebih baik atau tidak? Ya. Oke, artinya evidence base ini membuat Anda berubah menjadi lebih baik dan berkualitas. Bisa kita lanjut? Bisa. Selanjutnya, evidence base tidak bersifat statis, namun berubah, bahkan perubahannya itu sangat cepat. Sekarang bahwa anemia itu bisa diberikan jus jambu biji, jus daun bayam merah. Berapa tahun yang akan datang itu akan berubah. Tidak statis. Ya, kata kuncinya di sini tidak statis. Artinya tidak statis itu artinya tidak terus menerus. Ya, artinya tidak statis ini dia bisa berubah sesuai kemajuan zaman. Besok kalau ada penelitian lagi akan ada buah-buahan atau bahan-bahan lain lagi yang bisa digunakan untuk menaikkan anemia pada ibu. Selanjutnya bukti ilmiah terbaru selalu diperoleh melalui penelitian terkini. Teknologi baru jelas ini. Ya, sekarang Anda masih di D3. Nanti selesai kuliah lagi meneliti. Dulu kata Bunda Nisbi bahwa anemia itu bisa diberikan jus jambu, bisa diberikan jus bayam dan lain-lain. Anda baca referensi terbaru, ada teknologi terbaru, ada alat-alat terbaru, Anda teliti lagi. Nah, hasil penelitian Anda itu akan menjawab bahwa evidence base itu tidak bersifat statis. Sudah paham sampai di sini? Paham. Ya. Oke, bisa diulang tadi. Bagaimana evidence base tidak bersifat statis? Ada yang bisa menjawab? Ya, yang di depan saya. Evidence base itu tidak bersifat statis. Seperti apa? Seperti tidak terus-menerus statisnya akan berubah. Ya, akan berubah seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Oke, terima kasih. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Ya, kita lanjutkan ke proses evidence based itu ada 5. Yang pertama, pertanyaannya terfokus. Yang kedua, penelusuran bukti-bukti yang memadai. Ya, harus ada bukti dulu. Nggak asal coba-coba. Saya mau coba kasih ibu ini dengan bahan ini, nggak bisa. Saya mau kombinasikan bahan ini dengan bahan ini, itu nggak bisa. Ya, harus ada telusuri dulu buktinya seperti apa, baru bisa. Ya, kemudian
yang mungkin diperoleh. Anda sudah berikan informasi kepada pasien tadi terkait intervensi ibu-ibu dengan anemia. Setelah berapa hari Anda buktikan hasil penelitiannya, Anda baca bahwa jus jambu akan menaikkan kadar HB lebih dari 0,5. Anda lakukan itu ke pasien Anda selama 2 minggu. Sama enggak jurnal yang saya baca dengan hasil intervensi saya? Anda bisa menjawab. Evaluasi dari bukti yang diperoleh. Oh, ternyata Anda cek HB sama, penelitiannya betul. Jadi terjawablah yang pada poin ke-3. Selanjutnya, mengaktifasikan bukti dalam asuhan. Ya, udah terbukti. Besok kalau ada pasien anemia lagi, kalau ibunya suka minum tablet MP, bisa dikombinasi tablet MP juga, kemudian terapi jusnya juga yang berdasarkan bukti. Jadi kenaikan HB-nya malah lebih bagus. Dari tablet MP-nya naik 0,5 per minggu, kemudian dari jusnya naik lebih dari 0,5 per minggu, akhirnya anemia pada ibu hamilnya cepat teratasi. Ya, sampai di sini sudah paham? Ada pertanyaan? Sudah paham? Oke, bisa kita lanjut? Bisa. Oke, sekarang ada beberapa bukti. Saya contohkan beberapa bukti klinis pada pelayanan kebidanan. Ada yang bisa menjelaskan apa bukti klinis? Ada? Bukti klinisnya ada? Bukti klinisnya ada? Ada yang bisa menjelaskan? Bukti klinis? Oke, tadi saya sudah menjelaskan salah satu contohnya. Salah satunya diet untuk mencegah bayi besar. Itu kebiasaan. Ya, pernah nggak Anda dengar kalau zaman dulu ibu makannya jangan banyak-banyak, nanti bayinya besar, susah nanti mau lahir betina. Iya nggak? Iya. Kalau sekarang apa yang akan Anda katakan? Bayi besar itu disebabkan oleh penggunaan metabolisme pada ibu seperti diabetes mellitus. Jadi bayi besar itu terjadi memang sang ibu sudah menderita diabetes mellitus, bukan karena makan banyak. Kalau ibunya disuruh diet, kebayang nggak nanti? Malah yang lain nanti bayinya kurang dari normal. Selanjutnya, contohnya ini, ya, diet rendah garam untuk mengurangi hipertensi. Pasiennya disuruh makan nggak pakai garam. Kebayang nggak? Kebayang nggak kalau kita makan nggak pakai garam itu seperti apa? Jadi kan kayak sama sekali. Akhirnya ibunya nggak langsung makan. Lagi-lagi kurang gizi. Udah bayinya kecil, nanti ibunya itu jelas itu anemia. Ya, sampai di sini sudah paham contoh-contoh dari klinis pada pelayanan kehamilan. Ini saya mencontohkan beberapa macam. Ada 4. Nanti Anda bisa untuk menambah ilmu, silahkan dibaca jurnal-jurnal terbaru, referensi buku terbaru. Kita akan bahas dan akan saya tanyakan lagi pada pertemuan selanjutnya ya. Iya. Kita lanjut ke peran dan tanggung jawab bidan dalam asuhan kehamilan. Ada yang tahu apa saja sih peran dan tanggung jawab bidan dalam asuhan kehamilan? Ya, ada berapa? Menurut saya yang paling bidan itu ada 4. Yang pertama adalah pelaksana, kelola, pendidik, dan peneliti. Oke, dengan siapa? Dengan Revi. Oke, terima kasih Revi. Jawaban yang tepat. Revi mengatakan bahwa peran bidan itu ada 4. Yang pertama pelaksana. Contohnya seperti apa pelaksana? Ya,
selesai D3 kebidanan, Anda bekerja di rumah sakit, itu namanya pelaksana. Sudah paham? Apa tadi pelaksana? Oke, ya. Contoh pelaksana di sini bidan sebagai pelaksana. Selesai kuliah D3, bekerja di rumah sakit, itu Anda disebut sebagai pelaksana. Sekarang bidan sebagai pengelola. Contohnya apa kalau bidan sebagai pengelola? Pengelola berarti dia mengelola. Jadi ya, bidan yang sudah mempunyai klinik, jadi dia mengelola kliniknya sendiri. Kemudian bidan sebagai pendidik. Contohnya ya, dosen. Contohnya saya berdiri di sini. Itu kebetulan bidan saya di sini sebagai Pendidik. Terakhir sebagai peneliti. Peneliti jelas. Peneliti di sini dia meneliti. Akhirnya dia bisa menghasilkan ilmu terbaru. Dari keempat ini, Anda pilih yang mana? Pengelola sama pelaksana. Pengelola sama pelaksana. Yang pilih pengelola siapa? Semuanya benar. Semuanya. Berarti kalau saya lihat di sini, tujuannya punya klinik yang besar, ya kan? Iya. Amin. Semoga. Amin. Ya. Oke, selanjutnya sebagai pendidik. Ada yang tertarik sebagai pendidik? Iya, ada. Kenapa tertarik sebagai pendidik? Menurut Anda, bidan itu sebagai pendidik nantinya seperti apa? Seperti itu nggak bisa berbagi. Oh ya, seperti sudah bahwa seorang pendidik itu bisa berbagi ilmu. Intinya bisa berbagi ilmu itu bahagia. Ya, bisa membahagiakan orang itu adalah suatu kebahagiaan sendiri. Oke, kalau sebagai pelaksana bidan itu punya 3 tugas. Yang pertama mandiri. Mandiri itu dia punya praktek sendiri. Ya, punya praktek sendiri, nanti buka praktek itu Anda dikatakan pelaksana yang punya tugas mandiri. Kemudian tugas kolaborasi. Contohnya apa kolaborasi? Ya, betul. Ya, jadi misalnya Anda udah tahu pasiennya anemia. Anda tahu anemia itu intervensinya A, B, C, D, E. Tetapi alangkah lebih baiknya Anda kolaborasi dengan tim gizi untuk intervensi selanjutnya terkait pola makan ataupun diet untuk ibu yang menderita anemia tersebut. Kemudian ada lagi tugas ketergantungan. Apa tugas ketergantungan? Ya, ketergantungan itu salah satu contohnya ini, menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan sesuai dengan fungsi keterlibatan klien dan keluarga. Contohnya apa? Sesuai dengan fungsi keterlibatan klien dan keluarga. Sesuai dengan keterlibatan klien dan keluarga. Kalau misalnya ada ibu-ibu yang melahirkan, Anda sebagai seorang bidan, suaminya boleh nggak nemenin? Boleh. Jadi Anda sudah melakukan tugas-tugas Ketergantungan. ya. Bisa kita lanjutkan? Bisa, Bunda. Kita lanjutkan. Di sini ada tugas mandiri. Tugas mandiri ini ada berapa macam? Ya. Ada yang bisa menjelaskan seperti apa. Yang pertama, mengkaji status kesehatan untuk memenuhi kebutuhan asuhan klien. Contohnya seperti apa? Mengkaji status kesehatan untuk memenuhi kebutuhan asuhan klien. Ada pasien datang ke bidan GP. Kemudian bidan GP ini mengkaji status kesehatannya untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti apa kebutuhannya?
Oke, menanyakan biodata. Setelah biodata itu Anda akan tahu umurnya berapa. Dari umurnya Anda tahu ibu ini masuk kategori nantinya ke arah patologis atau tidak. Kemudian menanyakan apa lagi? Ada pasien datang ke Anda, iya, keluhan. Dari keluhan nanti Anda tahu pasiennya mau diapain, iya nggak? Iya. Setelah keluhan apa lagi? Yang ditanyakan kebutuhannya. Jadi kalau pertanyaan Anda nanti itu Anda tahu kebutuhan ibunya apa. Tadi keluhan. Kemudian apa lagi? Yang pertama itu kan keluhan. Apalagi yang Anda bisa tanyakan untuk memastikan kebutuhan pasien Anda itu apa? Kira-kira data subjektif yang ibu katakan, data objektif yang Anda lihat dan Anda periksa. Oke, bisa kita lanjutkan? Bisa. Oke, sekarang kita contohkan di sini. Mengevaluasi hasil asuhan yang telah diberikan bersama klien. Tadi pasien datang ke Anda dengan keluhan mual muntah. Anda berikan obat mual muntah. Anda suruh ibunya balik lagi nggak buat kunjungan? Iya nggak? Iya. Iya nggak? Iya. Iya. Kalau dia nggak balik lagi, tahu nggak nantinya itu intervensi Anda itu berhasil atau tidak? Tidak. Ya. Oke. Ya, sudah paham sampai di sini? Paham. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Nih, kita akan membahas tentang pemeriksaan antenatal care. Sekarang Anda yang sudah tahu pemeriksaan antenatal care itu sebaiknya dilakukan berapa kali? Selama kehamilan. Trimester 1 kehamilan dari berapa sampai berapa? 0 sampai 12 minggu. Itu berapa kali? 1 kali. Oke, ya, betul. Kehamilan trimester 2 itu kehamilan 12 minggu sampai 24 minggu. Berapa kali? 1 kali. 1 kali. Kehamilan trimester 3 2 kali. 2 kali. Ya, kenapa 2 kali trimester 3? Karena untuk persiapan Persalinan. Nah, oke. Kemudian pemeriksaan kehamilan ini minimal 4 kali. Ya, sudah Anda jelaskan. Ini trimester pertamanya 1 kali, trimester keduanya 2 kali, dan trimester ketiganya, trimester 2-nya 1 kali, dan trimester 3-nya 2 kali. Ya. Kenapa harus ANC? Dengan adanya ANC, seorang bidan diharapkan dapat mengantisipasi ya keadaan-keadaan patologis yang akan terjadi. Contohnya gini, kalau ibunya nggak periksa hamil, Anda nanti tahu nggak kalau ibunya itu preeklamsi atau tidak? Tidak. Anda bisa observasi nggak peningkatan berat badan janin bayinya kalau ibunya tidak ANC? Jadi menurut Anda ANC ini sangat penting atau Penting. sangat penting ya. Jadi pemeriksaan kehamilan ini dapat dilakukan di puskesmas, di klinik, di rumah sakit. Ya, jadi pemeriksaan kehamilan ini tidak harus hanya di praktek bidan. Ya, seorang ibu hamil itu bisa ke rumah sakit, bisa ke puskesmas, bisa juga ke klinik. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Sudah cukup paham? Paham. Sudah cukup paham. Oke. Tugas untuk minggu depan, ya, silakan Anda buat rangkuman tentang perkembangan
pelajaran kita hari ini. Ya. Sampai di sini masih ada pertanyaan? Tidak? Tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.